Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala bisyafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was-salihin wal ulama wa masyayikhina fid din wa likulli waliyin waliyyin masyayikh al-ardina wa magharibiha wal musannifin al-mukhlisin wa syuhada musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa usulihima wa furu'ihima wa masyayikhina wa asatidina muallimina wa ulamaina wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa nafsu khususan ila sayyidina Syekh Khalid bin Kalani wa ila hadratul Syekh Hashim Asy'ari wa ila hadratul Syekh Wahab Asfullah wa ila syekhina Abu Nasrullah Abdul Rahim wa ila syekhina murabbi ruhina Rama Qiyadi Muhammad Mudaris Hasan bin Qiyadi Muhammad Saleh wa usulihim wa furu'ihim anallahu yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah sya'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Allahumma wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada alaina bi barakatihi wa amadana bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk malam 1 Ramadan. Mudah-mudahan semuanya terus dijaga kesehatannya, kekuatannya oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan mengisi Ramadan dengan banyak ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ba'da tarawih saya mengaji 2 kitab. Yang pertama Tafsir Jalalain, yang kedua Khulasah At-Tashanif ya. Nah, Tafsir Jalalain karena ini saya niatkan untuk ya istimrar, ya istiqomah. Jadi hanya nambah makna saja. Ya mungkin 15 sampai 20 menit
kita nambah makna tafsir Jalalain istimrar dengan pengajian-pengajian sebelumnya. Baru kemudian kita sambung dengan mengaji kitab Khulasat Tasawuf Fit Tasawuf. Ini yang disusun oleh Hujjatul Islam Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang terkenal dengan Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan harapan kita ya selain mendapatkan tambahan ilmu, mudah-mudahan juga mengalir berkah dari musonef, ya, baik kitab tafsir maupun kitab Khulasat Tasawuf, dan juga berkah dari guru-guru kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ya, karena kita sudah mengkaji dan menekuni apa yang juga mereka lakukan dulu, ya, ketika mondok ngaji, ketika nyantri ngaji. Ketika kita sekarang semangat ngaji, berarti kita meniti menempuh jalan mereka. Mudah-mudahan akan mengalir berkahnya dan diakui sebagai santri-santri masyayikh, santri-santri ulama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kitab tafsir sampai ayat berapa? Terakhir yang putra terakhir itu ayat berapa? Ayat 94, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lastum ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Wa nazala lamma marra nafarun minas sahabah. Itu ya. Wa nazala, dan turun apa ayat yang berikut ini. Lamma marra, ketika lewat siapa nafarun, kelompok, minas sahabati, dari sahabat, lewat birojulin, bertemu dengan laki-laki, min Bani Sulaimin, dari Bani Sulaim. Wahwa, adapun rojul itu yasuqu, menggiring siapa rojul, ghanaman, terhadap kambing. Fasallama, kemudian mengucapkan salam siapa rojul, alaihim, atas nafarun minas sahabah. Waqalu, maka berkata siapa nafarun, ma sallama alaina illa taqiyatan. Ma sallama, tidak memberi salam, alaina, atas kita. Ma sallama, tidak memberi salam siapa rojul, alaina, atas kita, illa taqiyatan, kecuali karena menjaga diri. Jadi ada orang laki-laki kasih salam kepada sahabat. Nah, laki-laki ini dari golongan Bani Sulaim. Bani Sulaim ini ya orang kafir, ya. Akhirnya dibunuh sama sahabat itu. Mengapa? Orang sahabat itu mengira dan menduga kalau dia salam ini cuman topeng, cuman pura-pura saja supaya selamat gitu.
Faqatalu maka membunuh siapa nafarun hu terhadap rojul, wastaqu dan menggiring siapa nafarun ghanamahu terhadap kambingnya rojul. Jadi kambingnya diambil, ya. Ghanamahu terhadap kambingnya rojul. Karena kasus ini turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina idza darabtum, apabila bepergian siapa kalian, safartum yakni bepergian siapa kalian, lil jihadi untuk berperang. Kalau kalian pergi berperang fisabilillah, di dalam membela agama Allah atau di dalam jalannya Allah, fatabayyanu maka perjelaslah kalian, fatabayyanu maka perjelaslah kalian, wa fi qira'atin, dan di dalam satu bacaan bil musallatsati, bil musallatsati dengan sa yang di titik 3, fil maudhi'aini, di dalam 2 tempat. Perjelaslah kalian, maksudnya tanyalah dulu jelas-jelas, jangan langsung dibunuh, gitu maksudnya, ya. Melihat orang yang diduga musuh jangan langsung dibunuh, tapi perjelas dulu statusnya itu benar-benar musuh atau orang yang harus dijamin keamanannya. Wala taqulu, dan jangan berkata siapa kalian, jangan berkata siapa kalian liman kepada orang alqa yang memberi siapa man ilaikum kepada kalian assalamu terhadap salam, bi alif dengan menggunakan alif, wa duniha dan tanpa alif. Ada salam panjang, ada salam, gitu aja. Ayat dahiyada yakni penghormatan, awil inqiyada atau mengikuti, awil inqiyada atau mengikuti, biqaulihi dengan perkataannya man, mengikuti kalimat syahadati terhadap kalimat syahadat, allati yang adapun syahadat itu amaratun tanda alal islami atas agama Islam. Kalau ada orang yang ngasih salam, itu kan berarti ada tanda-tanda Islam, ya. Assalamualaikum, berarti ini kan tradisi orang Islam, ya. Atau ada tanda-tanda dia syahadat, misalnya la ilaha illallah dia ngomong, nah, ini berarti Islam. Jangan kalian mengatakan lasta mu'minan, lasta tidak ada siapa kamu itu mu'minan, mukmin. Karena dia ada tanda-tanda Islam. Jangan kamu anggap mereka karena dari golongan Bani Sulaim dianggap kafir, akhirnya dibunuh, jangan. Tapi perjelas benar. Kalau ada tanda-tanda salam, ada tanda-tanda syahadat, berarti ya mukmin, tak usah dibunuh. Wa inna ma qulta, dan sungguh berkata siapa kamu, hadhihi terhadap ini, taqiyatan karena menjaga diri, taqiyatan karena menjaga diri, linafsika untuk dirimu, wa malika dan hartamu, fataqtulu maka membunuh siapa kalian, hu terhadap man, langsung kamu bunuh. Tabtagu yakni mencari siapa kalian, tablubuna yakni mencari siapa kalian, bidzalika dengan itu membunuh, dengan itu membunuh, mencari aradul hayatid dunya terhadap harta benda kehidupan dunia, terhadap harta benda hidup dunia, mata yakni hartanya dunia, minal ghanimati dari rampasan atau jarahan. Kalau orang kafir dibunuh kan
miliknya boleh diambil. Nah itu namanya ghanimah. Nah kayak tadi dia jalan bawa kambing, dibunuh, kambingnya diambil. Nah berarti membunuh itu bukan tujuan berjihad, tapi tujuan nak ngembek kambing. Sama kayak orang begal itu ya. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Fa'indallahi, maka itu di sisi Allah, maghanimu, adapun beberapa jarahan, katsiratun yang banyak. Tughni yang mencukupi apa maghanimkum terhadap kalian, angkat limithlihi, dari membunuh sepadannya rojul, limalihi, karena hartanya rojul. Jadi perbuatan ini gak boleh ya, dilarang. Kadzalika, seperti itu man kuntum, ada siapa kalian. Seperti itu man kuntum, ada siapa kalian, yang qablu, dari sebelum ini. Tu'samu, dijaga. Tu'samu, dijaga apa, dima'ukum, beberapa darah kalian, wa amwalukum, dan beberapa harta kalian, bimujarradi qaulikum, dengan hanya berkatanya kalian, dengan hanya berkatanya kalian, asyhadata, terhadap syahadat. Jadi kalau orang itu sudah syahadat atau ada tanda-tanda salam tadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah ini berarti Islam. Kalau sudah Islam, aman, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Moga misalnya ya jarang sholat misalnya ya, selagi dia meyakini tentang keislaman, meyakini tentang apa ya, kewajiban sholat, tidak boleh dibunuh, kecuali melakukan tindakan-tindakan kriminal ya. Famanallahu alaikum, famanna, maka memberi nikmat siapa Allah, Allah alaikum, atas kalian, bil ishtihari, dengan dikenal, bil ishtihari, dengan dikenal, bil imani, dengan iman, wal istiqamati, dan istiqamah. Fatabayyanu, maka perjelaslah kalian, fatabayyanu, maka perjelaslah kalian, antaqdulu, terhadap membunuh siapa kalian, mukminan, terhadap orang mukmin. Ya, orang mukmin itu gak sembarangan membunuhnya. Bisa dibunuh orang mukmin, misalnya dia melakukan kejahatan pembunuhan, maka dikisos ya. Tapi kalau nggak melakukan kejahatan ya aman, orang mukmin itu tidak boleh dibunuh. Waf'alu, dan lakukanlah bidakhili, dengan orang yang masuk fil islami, di dalam Islam, kama, seperti perkara, fu'ila, yang dilakukan apa ma bikum, dengan kalian. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, kana, ada siapa Allah, bima, dengan sesuatu, ta'maluna, yang melakukan siapa kalian itu, khabiran, maha mengawasi. Fawijazi, maka membalas siapa Allah kum, terhadap kalian, bihi, dengan ma. La yastawil qa'iduna minal mu'minina. La yastawi, tidak sama siapa al-qa'iduna, orang yang duduk-duduk, minal mu'minina, dari orang mukmin, anil jihadi, meninggalkan berjihad, ghairu ulid darari, yang tidak memiliki penyakit, yang tidak memiliki halangan, bahaya ya. Birrafi, dengan dibaca rafa, sifatun, itu menjadi sifat, wan nasbi, dan dibaca nasab, istisnaun, itu menjadi istisna. Min zamanatin, bayannya lumpuh, au ama, atau buta, au nahwihi, atau sepadannya, zamanatin au ama.
Tidak sama orang yang duduk-duduk, padahal dia nggak punya sakit atau nggak punya halangan. Duduk-duduk tidak berangkat berperang tidak sama antara orang tersebut wal mujahiduna dan beberapa orang yang berjihad, wal mujahiduna dan beberapa orang yang berjihad fisabilillah di jalannya Allah, bi amwalihim dengan beberapa hartanya mujahidun, wa anfusihim dan beberapa jiwanya mujahidun. Tidak sama jelas antara orang yang duduk-duduk santai-santai di rumah dengan orang yang keluar berjuang berjihad. Tidak sama ya. Begitu juga santri, antara yang tidur santai ya, makan tidur dengan yang wah bangun malam ya ngaji ngapal misalnya ya. Tidak sama, makanya nggak sama. Orang yang berjihad dengan yang duduk-duduk saja nggak sama di sisi Allah dan juga nanti di sisi makhluk atau manusia ya pasti nggak sama. Nanti akan jadi orang yang bagaimana nggak sama pasti. Kalau sama-sama jadi orangnya ya kan jadi orang semua kan nanti kan. Apa jadi ada yang jadi monyet gak ada kan? Jadi pasti semuanya tetap jadi orang. Tinggal orang apa kan? Atau orang-orangan sawah misalnya kan? Jadi semua akan jadi orang tapi gak sama. Fadzalallahu memberi anugerah siapa Allah al-mujahidina terhadap orang-orang yang berjihad bi amwalihim dengan beberapa hartanya mujahidin wa anfusihim dan beberapa dirinya mujahidin ya, memberi anugerah alal qaidina melebihi atas orang-orang yang duduk-duduk, melebihi atas orang yang duduk-duduk lidororin karena ada bahaya, lidororin karena ada bahaya, darajatan terhadap derajat, darajatan terhadap derajat, fadilatannya ini keutamaan. Jadi kalau yang duduk-duduk karena ada bahaya, ini niatnya sama, tapi beda fadilah. Misalnya dia nak berperang, tahu-tahu badannya sakit, demam biasanya, jadi tidak berangkat berperang, tapi dia sudah niat untuk berperang, maka secara pahala sama karena sama-sama niat, tapi derajatnya yang beda. Ada yang ngaji, ada yang di kamar, dia tuh kepingin ngaji tapi badannya sakit. Nah ini pahalanya sama, tapi derajat yang beda, fadilahnya beda. Ya nggak apa-apa kalau tidur misalnya karena sakit ya nggak apa-apa. Tapi karena sakit ya dalam hatinya kepingin ngaji tapi nggak bisa, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalaupun ngaji itu kalau masih bisa dipaksa ngaji, Allah itu lebih besar lagi itu derajatnya, pahalanya. Ya. Dalam sebuah kitab itu dikatakan salah satu fadilahnya orang ngaji itu bisa menyembuhkan. Nah, makanya kalau sakit jangan gampang-gampang males, jangan gampang-gampang nggak ngaji, ini jangan gampang-gampang ya. Karena sebenarnya ketika orang ngaji itu ada sebuah fadilahnya bisa menyembuhkan kalau memang diniatin ya. Makanya sebagian ulama itu ada sakit dipaksa ngaji, tapi dia niatnya nawaitu syifaan. Jadi niatnya untuk obat, jadi sembuh benar. Jadi habis ngaji, pulang ngaji sembuh. Nah itu kalau orang yang memang semangat benar ngaji, semangat memang sembuh sehat, supaya sehat bisa ibadah, bisa ngaji. Nah, kalau
yang memang senang sakit, yang senang tidur-tiduran, lain-lain lagi itu. Listiwaihima karena samanya antara mujahidin dan qaidin. Samanya mujahidin dan qaidin fin niyati di dalam niat, wa ziyadatil mujahidina dan lebihnya mujahid bil mubasyarati dengan melakukan perang. Wa kullan dan terhadap masing-masing minal fariqaini dari dua golongan. Minal fariqaini dari dua golongan tersebut wa'ada memberi janji siapa Allah al-husna terhadap kebaikan. Apa al-husna itu? Al-jannata, yakni surga. Nah ini. Jadi kalau orang yang berjihad balasan surga, kalau orang yang sakit tapi dia punya niatan berjihad, dia juga balasan surga. Faddala dan menganugerahkan siapa Allah mengunggulkan siapa Allah al-mujahidina terhadap orang-orang yang berjihad, alal qaidina atas orang-orang yang duduk, bighairi dararin karena tanpa bahaya. Nah ini lain lagi. Kalau qaidin bighairi dararin ini orang yang santai bener, tidak ada apa-apa, santai duduk-duduk ini. Mengunggulkan ajran terhadap pahala aziman yang besar, jauh sekali derajatnya dengan orang yang berjihad. Wa yubdalu dan dijadikan badal minhu dari ajran azimah apa darajatin minhu lafaz darajatin minhu. Darajatin rupanya beberapa derajat minhu dari Allah, manazila yakni beberapa tempat. Ba'duha adapun sebagian manazil itu fawqa ba'din di dalam itu fawqa ba'din di atas sebagian yang lain. Minal karamati dari kemuliaan. Wa maghfiratin dan ampunan wa rahmat wa maghfiratan dan ampunan wa rahmatan dan rahmat. Mansubani itu dibaca nasab keduanya, dibaca nasab keduanya bifi'lihima sebab fi'ilnya maghfiratan wa rahmatan al-muqaddari yang dikira-kirakan. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa kana dan ada siapa Allah itu ghafuran maha mengasihi, maha mengampuni. Itu ghafuran maha mengampuni li auliyaihi kepada beberapa kekasih Allah. Rahiman dan maha mengasihi, rahiman dan maha mengasihi bi ahli ta'atihi dengan ahli taat kepada Allah, dengan ahlinya taat kepada Allah. Wa nazalah Allah alam bisawab. Selanjutnya kita mulai pengajian kitab Khulasatut Tasawuf fi Tasawuf ya. لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وخصوصا المصنف هذا الكتاب الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وأصوله وفروعه ومشايخنا وسادتنا ومعلمنا وعلمائنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan santri sekalian, kita ngaji kitab Khulasatut Tasawuf. Pertama niatan saya adalah ngambil berkahnya, yaitu seorang ulama besar ahli tasawuf ya, min jumlati auliyaillah, yaitu Imam Ghazali ya.
Karena kalau kita mau mengkaji kitab yang besar seperti Ihya nggak mungkin, ya. Nanti kalau kalian mau mondok lagi di Jawa sana, cari pengajian Ihya banyak. Nah, karena memang Ihya itu kitab yang sangat dibutuhkan sekali, standarnya para ulama. Bahkan kalau belum ngaji Ihya itu belum pantas dikategorikan ulama katanya. Ulama itu kalau ngaji kitab Ihya. Bahkan kalau nggak ngaji kitab Ihya itu laisa lahu haya. Yang belum pernah ngaji kitab Ihya itu laisa lahu haya, apa? Tidak punya malu. Belum dikategorikan orang yang punya malu katanya. Nanti perlu sekali memang ngaji kitab Ihya. Tetapi alhamdulillah meskipun yang mengkaji kitab Ihya itu yang tebal itu ya kita sulit, ya kita ngambil kitab yang lebih ringkas, yang benar-benar disusun oleh Shahibul Ihya, yaitu Imam Ghazali. Yaitu kitab ini merupakan salah satu kitab intisari dari kitab Ihya. Sebenarnya kitab ini itu berbahasa Persia. Persi itu mana? Persi itu Iran. Bahasa Arabnya Arab Persi. Sangat jauh berbeda dengan Arab Saudi, ya, atau Arabnya Al-Quran, jauh berbeda. Namun kemudian kitab ini dialih bahasakan, ditranslate oleh seorang ulama juga yang namanya Imam Muhammad Amin Kurdi, ya. Itu pintar bahasa Persia tapi kemudian dirubah menjadi bahasa Arab sehingga jadilah kitab Khulasatut Tasonif ini. Nah itu niatan kita cari berkahnya. Yang kedua ya cari ilmu juga, yang mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa difahami bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awda'a la ta'ifa asrarihi fi qulubil arifin. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah. Alladzi awda'a, yang menitipkan siapa Allah, yang menitipkan siapa Allah la ta'ifa asrarihi, terhadap beberapa lembut rahasianya Allah. Beberapa lembut rahasianya Allah fi qulubil arifina, di dalam beberapa hatinya ahli ma'rifat. Di dalam beberapa hatinya ahli ma'rifat. Waja'ala, dan menjadikan siapa Allah al-bayana, terhadap penjelasan, menjadikan thariqan, terhadap jalan, liwusuliha, untuk mencapai lataif asrarihi, untuk mencapai lataif asrarihi ilal mustarsyidina, bagi orang-orang yang mencari petunjuk, bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Wassalatu wassalamu, wassalatu, dan adapun salawat, wassalamu, dan salam, itu ala afsyahil anbiya, tetap atas paling fasihnya beberapa nabi, tetap atas paling fasih beberapa nabi. Apanya? lisannya. Wa awdahihum, dan paling jelasnya anbiya. Paling jelas anbiya apanya? Bayanan, penjelasannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, al-hadina, yang menunjukkan, al-hadina, yang menunjukkan, wa ala jami'i ulama'i syari'atihi, dan atas semua ulama syariatnya Nabi Muhammad, ulama syariat Nabi Muhammad, al-amilina, yang mengamalkan. Amma ba'du, fayaqulu, maka berkata siapa al-musta'in, orang yang meminta pertolongan, orang yang meminta pertolongan, birabbihi, dengan Tuhannya. Musta'in
al-mubini yang jelas. Al-faqiru yang fakir ilahi kepada Rabbih. Rupanya Muhammad Amin. Ini nama yang menyalin kitab ini, dirubah dalam bahasa Arab ini ya. Muhammad Amin Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Apanya madhabnya? An-Naqsyabandi yang Naqsyabandi. Apanya masyroban thariqahnya? Masyroban itu maknanya tempat minum ya, tapi dimaknai di sini thariqah Naqsyabandiyah. Karena ada kan thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Syadzaliyah, ada thariqah Tijaniyah, banyak. Al-Qurdiyu yang Qurdi, apanya nisbatan bangsanya. Al-Arbaliyu yang Arbali, apanya baldatan negaranya. Ada yang membaca Irbil, ada yang Arbal ya, Irbil negeri Irbil gitu ya. Al-Azhari yang Azhari, apanya iqamatan bermukimnya. Pernah tinggal di Azhar. Berarti Azhar itu Mesir ya, Kairo Mesir. Anahu sesungguhnya kelakuan itu qad adfarah, sungguh memberi ni terhadap saya. Ni terhadap saya siapa? Allah. Walahu dan itu bagi Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji. Allah telah memberi saya, kata Syekh Muhammad Amin Qurdi ini, memberi saya bidurratin, dengan mutiara. Bidurratin dengan mutiara, gharibatin yang indah. Gharibatin yang indah. Indahnya itu lain daripada yang lain, yaitu gharibah. Minal ulumi, dari beberapa ilmu al-ilahiyati yang bersifat Tuhan. Dari beberapa ilmu al-ilahiyat yang bersifat Tuhan, ulumul ilahiyah. Musyihatan halnya memakai. Musyihatan halnya memakai biwasyahil lughatil farisiyati, dengan menggunakan bahasa Persia. Jadi ini kitab sampai kepada Imam Amin Qurdi, Syekh Amin Qurdi, dengan bahasa Persia. Fahtajabtu, maka terhalang siapa saya. Fahtajabtu, maka terhalang siapa saya, aman dari orang. Laisa, yang tidak ada itu, lahu bagi man, apa ilmamun, memahami, biha dengan lughatal farisiyah. Biha dengan lughat farisiyah. Waya adapun mutiara tadi durrah. Waya adapun durrah itu min anfasitasoni fil alim, dari paling indahnya karya tulisnya orang yang alim. Dari paling indah karya tulis orang yang alim, al-allamati yang sangat alim, wal bahri dan lautan ilmu, wal bahri dan lautan ilmu, al fahamati yang sangat faham. Ini sifat mubalaghah semua ya, mubalaghah sama laqab yang ditujukan untuk Imam Ghazali. Hujjatil Islami, yang menjadi hujjahnya Islam. Asy-Syaikh, rupanya guru Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, yang berbangsa Tus. Tus itu nama daerah tempat tinggalnya Imam Ghazali. Sahibi kitab Ihya'i, yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin.
Wa huwa adapun Ihya. Wa huwa adapun kitab Ihya itu al-ghaniyyu, kitab yang kaya. Kitab yang kaya anit ta'rifi dari pengertian. Dari pengertian. Maksudnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Ihya itu seperti apa, itu sulit karena luar biasa isinya macam-macam. Qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah. Siapa Allah sirrahu, terhadap rahasianya atau hatinya Imam Ghazali, terhadap hatinya Imam Ghazali. Wa afadha, dan meluberkan. Wa afadha, dan meluberkan siapa Allah alal muslimina, atas orang-orang muslim, birrahu, terhadap kebaikannya Imam Ghazali. Faru'aitu, maka melihat siapa saya, min nasihatil muslimina, dari nasihatnya orang-orang muslim, wa khidmatid dini, dan melayani agama, an asta'ina, setelah saya melihat, ya memandang pentingnya nasihat dan melayani agama, an asta'ina terhadap memohon pertolongan siapa saya, billahi, dengan Allah, ala tarjamatiha, atas menterjemah kitab ini, Durratun Gharibah tadi ya, Durratun Gharibah, minal farisiyati, dari bahasa Persi, ilal arabiyati, kepada bahasa Arab, ma'ariqatil lafzi, bersama ya lembutnya lafaz, wa jazalatil makna, dan luasnya makna. Jadi lafadznya itu sedikit tapi maknanya panjang, luas. Nah, itulah bahasa Persia. Ketika disalin ke bahasa Arab, ya agak sulit juga. Makanya kitab ini banyak kata-katanya mungkin yang agak jarang kita temuin ya, ketika dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Karena memang kitab ini dialih bahasa dari bahasa Persia. Wasuhulatil mabniyi, dan mudahnya sebutan. Wasuhulatil mabniyi, dan mudahnya sebutan, kayyantafi'at, supaya mendapat manfaat, biha, dengan durratin gharibah. Biha, dengan durratin gharibah tadi, siapa? Khawasu, orang khusus, wal amu, dan orang umum. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wallah, terhadap Allah as'alu, memohon siapa saya, ayyamunna, terhadap memberi anugerah, siapa Allah alaina, atas kita, bil fauzi, dengan kebahagiaan, bidaris salami, dengan kampung keselamatan, yaitu surga. Qala berkata siapa, naqiluha, orang yang menukil hadhihi durrah, orang yang menukil durratun gharibah tadi, siapa? Al-Farisiyu, yang berbangsa Persia, fi bayani sababi ta'lifil ustadi, di dalam menjelaskan sebab mengarangnya guru. Guru ini yang dimaksud Imam Ghazali. Di hadhihi risalati, kepada ini kitab kecil, al-mausumati, yang diberi nama bi khulasatit tasanifi, dengan khulasat tasanif. Khulasah itu ringkasan, tasanif itu beberapa karangannya.
ringkasan beberapa karangan. Ba'da thana'i setelah memuji Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala. Wama dan perkara yatasilu yang sambung apa ma bihi dengan sababit ta'lif. Bihi dengan sababit ta'lif. Ma terhadap sesuatu. Ada yang adapun ma itu terjematuhu, terjemahannya ma. Amma ba'du faqad kana maka sungguh ada siapa rajulun seseorang min talamidati hujjatil islami dari beberapa muridnya hujjahnya Islam. Rupanya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Qaddasa semoga mensucikan siapa Allah sirrahu terhadap rohnya. Sir itu bisa diartikan ruh, bisa diartikan hati ya. Bisa diartikan rahasia ya, sir. Sirrahu terhadap rohnya Ghazali. Al-Ali yang tinggi. Ada seorang murid bertanya atau mengadu kepada Imam Ghazali. Mengadunya berarti kan punya masalah ya. Kalau orang ngadu itu berarti punya masalah. Masalahnya apa? Nah ini dijelaskan. Qata'aba sungguh sulit siapa rojul. Qata'aba sungguh sulit siapa rojul fi tahsilil ulumi di dalam menghasilkan beberapa ilmu. Muddatan di dalam waktu minasinina dari beberapa tahun. Sulit. Hatta haza sehingga mendapatkan siapa rojul. Min kulli fanin dari setiap ilmu. Min kulli fanin dari setiap cabang ilmu. Nasiban terhadap bagian. Wafiron yang cukup. Jadi ada seorang santri belajar bertahun-tahun lama, akhirnya dia bisa selesai kitab ini, selesai fikih, selesai tafsir hadis, selesai semua. Fa fi dzati yaumin, maka di dalam suatu hari minal ayami dari beberapa hari, soro menjadi siapa rojul itu yatafakkaru berfikir siapa rojul fi nafsihi di dalam hatinya rojul. Artinya dia hatinya berpikir. Wa yaqulu dan berkata siapa rojul, berkata dalam hati maksudnya, ini qad at'abtu nafsi. Ini sesungguhnya saya itu qad at'abtu, sungguh menyulitkan siapa saya. Sungguh telah menyulitkan siapa saya, maksudnya bersusah payah nafsi terhadap diri saya. Muddatan di dalam masa tawilatan yang lama. Fi tahsili tilkal ulumi di dalam menghasilkan itu ilmu. Saya sudah belajar bertahun-tahun. Nahwu, shorof, misalnya fikih, akhlak, tafsir, hadis belajar. Wah, pagi siang sore pokoknya. Wal ana dan sekarang la adri tidak tahu siapa saya. Ayu ilmin anfa. Ayu ilmin adapun ilmu yang mana? Adapun ilmu yang mana itu anfa'u lebih bermanfaat li untuk saya. Tapi saya nggak tahu ilmu yang mana ini, kayak yang manfaat, yang kepake itu yang mana. Minha dari tilkal ulum. Liyakuna supaya ada apa ilmu.
Dia guna supaya ada apa ilmu itu sababan menjadi sebab li hidayati kepada hidayahku, kepada hidayahku, wa yaqudu dan menuntun apa ilmu ni terhadapku, fi arasadil qiyamati, di dalam beberapa lapangan hari kiamat, di dalam beberapa tanah lapangnya hari kiamat. Dan ilmu yang bagaimana yang bisa mengantarkan aku nanti selamat di akhirat ya. Yang menuntun menuju surga itu yang mana tidak tahu. Nah ini kan masalah kita juga ya ketika belajar. Kamu ngaji kitab pagi siang sore, sekolah, madrasah. Sekarang ilmu mana yang tadi kepake? Yang manfaatnya yang mana? Kan nggak ada yang tahu. Ya. Wala adri, dan tidak tahu siapa saya. Dan tidak tahu siapa saya aidon juga. Ghairan nafi'i, terhadap ilmu yang tidak manfaat. Terhadap ilmu yang tidak manfaat min hadari ulum. Hatta ataba'ada, sehingga menjauhi siapa saya. Hatta ataba'ada, sehingga menjauhi siapa saya. Wa hadari zadan, menjaga siapa saya. Minhu, dari ghairun nafi'. Dan saya nggak tahu juga belajar ini apakah manfaat semua atau tidak. Yang tidak itu yang mana juga nggak tahu. Nah kalau tahu kan jelas dia nggak akan belajar, nggak ada manfaatnya, bahkan madorotnya kan nggak usah belajar. Karena ilmu itu terkadang dia juga ada madorot ya. Contohnya orang paham hukum tapi melanggar hukum, gara-gara dia paham hukum, mencari celah hukum, akhirnya dia bisa melanggar. Nah itu berarti ilmu yang tidak manfaat. Ya. Pintar matematika, hitung-hitungan, ya jadi pegawai bank. Tahu-tahu dia korupsi karena pintar hitung-hitungan tadi. Bisa nyelip ke dikit, korupsi misalnya. Berarti itu yang ilmu yang tidak manfaat. Nah kalau tahu sebelumnya pasti kita akan menjauhi kan. Tapi kondisinya kita tidak tahu. Kama qala, seperti hanya berkata siapa Rasul alaihi salatu wassalam, na'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Ini doanya Nabi. Doanya Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Na'udzu, berlindung siapa kami, billahi dengan Allah, min ilmin, dari ilmu la yanfa'u, yang tidak manfaat, apa ilmin. Wa mazalat, dan terus menerus apa hadhil fikratu, inilah pikiran. Itu taglibu menghantui itu maksudnya apa? Taglibu itu ngelinding, bahasa Arab, bahasa Jawanya ngelinding apa ya? Mendominasi ya. Itu taglibu, menghantui apa hadhil fikrah alaihi, atas rojul yang tadi, yang santrinya Imam Ghazali tadi. Ya. Hatta hamalat, sehingga mendorong terhadap rojul, mendorong apa fikrah terhadap rojul, ala ayatuba, untuk menulis siapa rojul ila syekhihi, kepada gurunya rojul, menulis kitaban terhadap surat. Yastafti, hanya meminta petunjuk siapa rojul, terhadap syekh itu Imam Ghazali, fihi, di dalam kitaban, an qissatihi, dari ceritanya rojul, hadhihi, yang ini,
hadhihi yang ini, wa masaila dan beberapa masalah ukhra yang lain. Akhirnya murid tadi nulis surat minta petunjuk kepada gurunya. Nah, ini murid yang bagus ini. Jadi kalau ada masalah tanya kepada gurunya. Ya, minta pendapat gurunya, minta solusi dari gurunya. Nah, itu. Tidak berani ngomong, tulis surat. Nah, jadi surat minta petunjuk, surat minta nasihat. Nah itu. Wa yadrubu dan mencari siapa rojul minhu dari syekh, dari Imam Ghazali. Ma'adhalika bersama itu surat, bersama itu kitaban, mencari an-nasihata terhadap nasihat, wa doa dan doa, dan minta nasihat dan doa. Jadi kalau ada masalah jangan takut-takut, ya, jangan takut-takut, datangi guru. Ya, minta nasihat, minta doa gitu. Karena insya Allah ya guru itu kan orang yang ilmunya di atas kita. Guru itu orang yang mungkin taqarrubnya, ibadahnya di atas kita, sehingga lebih mendapat petunjuk dari Allah dibanding kita, ya. Makanya penting sekali itu. Bahkan kalau kiai itu biasanya ngapa-ngapain itu minta sama guru. Sampai dulu ketika nikah pun minta carikan jodoh sama guru. Banyak itu ulama-ulama, kiai-kiai itu. Jadi pilihan itu bukan pilihan dia, tapi pilihan gurunya. Udah. Tapi dengan sam'an wa ta'atan dengan guru itu, wah hidupnya wah luar biasa berkahnya ya. Karena guru itu orang yang benar-benar ya doanya itu luar biasa. Qala berkata siapa rojul, qala berkata siapa rojul fihi di dalam kitab. Jadi yang ditulis sama santri tadi, Maulaya wahai tuanku, Maulaya wahai tuanku, ingkana in sesungguhnya kelakuan itu kana ada apa al-tariqu jalan. Itu apa tariqul jalan ila jawabi kepada jawabanku, itu mudawwanan dibukukan, fi kutubika di dalam beberapa kitabmu, al-adidati yang banyak, ka ihya'il ulumi seperti Ihya Ulumuddin. Akhirnya jawaban dari murid tadi ditulis sama Imam Ghazali. Jadilah banyak kitab, wah luar biasa. Ka Ihya'il Ulumi seperti kitab Ihya Ulumuddin, wa Kimia Sa'adati dan kitab Kimiati Sa'adah, Kimia Sa'adah, Kimia itu ya kimia, ilmu kimia. Jadi Imam Ghazali itu seorang ulama yang multidisiplin ya, kemampuannya luar biasa, mulai dari filsafat. Bahkan ada yang menyebut Imam Ghazali itu al-muhandisah. Muhandisah itu insinyur. Bahkan juga ahli astronomi. Wah itu kemampuannya Imam Ghazali itu. Bahkan ahli bikin rajahan, wifik, ada kitab Aufaknya Imam Ghazali. Kalau nak belajar jadi dukun, dukun apa? Yang tukang
ngobatin orang apa tukang suwuk gitu ya. Nah itu lewat kitabnya Imam Ghazali juga bisa. Tapi yang seperti itu kan harus ada gurunya, nggak bisa sembarangan. Wa Jawahirul Qur'ani, dan kitab Jawahirul Qur'an. Wa Mizanil Amali wal Qistasil Mustaqim, dan kitab Mizanil Amal wal Qistasil Mustaqim. Wa Mi'rajil Qudsi, dan kitab Mi'rajil Qudsi. Wa Minhajil Abidin, dan kitab Minhajul Abidin. Wa amthaliha, dan beberapa sepadannya Ihya, Kimia Is-Sa'adah, Jawahirul Quran. Wah, ini luar biasa, dijawab dengan beberapa kitab. Fa inna khadimaka, maka sesungguhnya pembantunya kamu itu dhaifun, lemah. Kalilut tarfi, yang tumpul pikirannya. Kalilut tarfi, yang tumpul pikirannya, anil mutala'ati, dari mutala'ah, fiha, di dalam kitab yang banyak tadi, fiha, di dalam kutubuk al-adidah. Fa'adrubu, maka meminta siapa saya, min sayyidi, dari tuan saya, wa ustadi, dan guru saya, meminta mukhtasaran, terhadap kitab ringkas. Aqra'u, yang bisa membaca siapa saya, hu, terhadap mukhtasar, kulla yaumin, di dalam setiap hari. Wa a'mala, dan mengamalkan, wa amalu, dan mengamalkan siapa saya, bima, dengan sesuatu, fihi, yang ada di dalam mukhtasar, ila akhiri ma, sampai akhirnya perkara. Qala, yang berkata siapa, rajul titik. Karena jawaban Imam Ghazali itu dalam kitab-kitab banyak, maka santri tadi minta pula, wahai Imam Ghazali, guruku, tuanku, bisa enggak ditulis di kitab yang kecil aja, diringkas, supaya aku bisa baca, bisa ngamalkannya. Kalau kitab Ihya mano nak baca ya. Apalagi ditambah ada Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu kayak Fathul Mu'in tebelnya, mano nak baca. Nah, minta kitab yang ringkas baik. Fakadaba, maka menulis siapa, asyikhu, guru, yaitu Imam Ghazali, fi radhihi, di dalam menjawab rajul, menulis al-kitabah, terhadap kitab al-ati, yang akan datang. Jadi kitab ini maksudnya. Wa arsala, dan mengirim siapa Imam Ghazali, mengirim siapa Imam Ghazali atau Syekh tadi mengirim terhadap kitab, ilahi, kepada rajul. Wa huwa adapun kitab itu qauluhu, perkataannya Syekh Imam Ghazali. Syekh itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. I'lam, dan seterusnya. Ini kitabnya itu, isinya ini baru ya. I'lam, ketahuilah, ayyuhal waladu, wahai anakku, al-azizu, yang mulia. Wahai anakku yang mulia, yaitu murid-muridnya. Wa sahibu, dan teman, al-mukhlisu, yang ikhlas. Teman-teman yang ikhlas belajarnya, yang ikhlas menemani gurunya tadi. Allah, semoga memanjangkan siapa Allah baqa'aka, terhadap tetapnya kamu fi ta'atihi, di dalam taat terhadap Allah. Wasalaka, dan menjalankan siapa Allah, dan menjalankan siapa Allah, bika, denganmu, tariqa ahbabihi, di jalan beberapa kekasih Allah. Wahai murid-muridku yang mulia, semoga dijaga oleh Allah ya, diberi jalan kekasih-kekasihnya. Anna jami'an nasaihil awwalin, sesungguhnya semua beberapa nasihat orang-orang awal, wal akhirina, dan orang-orang akhir,
itu majmu'atun terkumpul fi ahadithi sayyidil mursalina, di dalam beberapa hadisnya tuannya utusan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin itu Nabi Muhammad. Li'annahu, karena sesungguhnya sayyidil mursalin, huwa ya sayyidil mursalin, itu alladzi orang, utiya yang diberi siapa, alladzi jawami'al kalimi, terhadap beberapa kumpulannya kalam, terhadap beberapa kumpulannya kalam. Fagullu nasihin, maka adapun setiap orang yang menasehati, maka adapun setiap orang yang menasehati, mahmana soha, ketika menasehati siapa nasih, itu fahuwa, maka adapun nasih itu mutatafilun, mengikuti ala mawaidi nusahihi, atas beberapa susunan nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang maha menasihati itu Rasul, ya. Orang-orang yang beri nasihat, guru, ulama, kiai, itu yang ngambilnya adalah dari nasihatnya Rasul, nasihatnya Nabi. Fa'in wasolaka sya'un minan nasaihin nabawiyah, fa'in wasola, maka apabila bersambung terhadapmu, apa sya'un sesuatu, minan nasaihi, dari beberapa nasihat an-nabawiyati yang bersifat Nabi, an-nabawiyati yang bersifat Nabi, fala hajata, maka tidak ada hajat itu maujud laka bagimu, ila nasaihi, kepada nasihatku. Kalau kamu lah banyak nyimpen nasihat dari Nabi, sebenarnya tidak butuh lagi nasihat dariku. Dari Nabi itulah diamalkan. Wa illam yasil, dan apabila tidak sambung, ilaika, bagimu, apa syai'un sesuatu, minha dari nasaihin nabawiyah, faqulli, faqul, maka katakanlah li kepadaku, ma adapun apa itu, alladzi perkara, hasolta yang menghasilkan siapa kamu terhadap alladzi, min ulumika, dari beberapa ilmumu, bima di dalam perkara, abdaita yang melewati siapa kamu terhadap ma, min umurika, dari umurmu, alladzi dhayya'ta, yang menyia-nyiakan siapa kamu, terhadap umruka, sudan halnya tersia-sia. Kalau kamu belum dapat nasihat dari Nabi, nah berarti kamu belajar ngaji itu belum beres. Maksudnya itu ya, berarti waktumu tersia-sia saja kalau belum dapat nasihat. Ayyuhal waladu, hai anak, kullu nasihil awwalina, adapun setiap nasihatnya orang-orang awal, wal akhirina, dan orang-orang akhir, di maqalati sayyidil mursalina, di dalam beberapa maqalahnya tuannya utusan, di dalam beberapa maqalah tuannya utusan, itu maktubatun tertulis, lil alamina, untuk semesta alam. Jadi nasihat Nabi itu untuk semesta alam. Wa kullun, dan adapun setiap min hadari maqalat, itu yufidu, memberi faedah, faedatan, terhadap faedah tamatan, yang sempurna. Jadi ada faedahnya pasti. Faminha, maka itu dari faedah, maqalat, ya. Faminha, maka itu dari maqalat adzal hadis, adapun ini hadis, wa adapun hadis,
Itu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Alamatu i'radillahi, adapun tanda berpalingnya Allah. Berpaling itu apa? Berpaling itu apa? Ya jauhnya Allah, perginya Allah. Tanda berpalingnya Allah. Adapun tanda berpalingnya Allah 'anil 'abdi dari hamba, itu istighaluhu, sibuknya abdi bima dengan perkara la yakni yang tidak manfaat apa mahu terhadap abdi. Nah ini nasihat pertama. Apa? Tanda Allah menjauhi kita itu kita sibuk dengan sesuatu yang tidak manfaat. Kalau kita sering melakukan yang tidak manfaat, hati-hati. Berarti itu tanda Allah jauh dari kita. Nah, makanya introspeksi diri masing-masing. Manfaat gak yang dilakukan? Kalau manfaat, alhamdulillah. Kalau tidak manfaat, nah berpikir jangan sampai nanti jauh dari Allah. Wa inna mra'an, dan sesungguhnya seseorang. Wa inna mra'an, dan sesungguhnya seseorang itu dhahaban, hilang apa sa'atun, sesaat, min umrihi, dari umurnya abdi, atau dari umurnya imro'an, orang tadi, fi ghairi ma, di dalam selain perkara, khuliqa, yang dijadikan siapa imro'an lahu untuk ma, la jadirun, maka nah, itu ya khobarnya inna. Itulah jadirun, sungguh pantas, apa ayatula lama, sungguh pantas apa ayatula lama, alaihi atas imro'an, apa hasaratuhu, kerugiannya atau melas atau ruginya imro'an. Jadi kalau ada waktu hilang dari umurnya dari hal-hal yang manfaat, maksudnya hal-hal yang memang diciptakan untuknya. Kita itu kan diciptakan untuk ibadah ya. Kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Nah kalau waktunya itu hilang tanpa ibadah, nah ini menurut hadis ini yaitu berarti dia tambah lama ruginya. Wa man, adapun siapa itu jawazah, melewati siapa man al-arba'ina, terhadap umur 40. Kalau sudah sampai umur 40 walam yaghlib, dan tidak mengalahkan apa khairuhu, kebaikannya, man syarrahu, terhadap kejelekannya, man falyatajahhaz, maka bersiaplah siapa man ilan nari, ke neraka. Naudzubillah. Umur 40 bagusnya tidak lebih dari jeleknya, maksudnya jeleknya yang lebih banyak daripada bagusnya uang itu. Umur 40 maka bersiaplah ilan nari, ke neraka. Makanya melihat sosok orang itu ketika umur 40, kayaknya umur 40 ya doakan saya sebentar lagi umur 40 ya. Gak kerasa udah hampir 40 ya. Ya mudah-mudahan ya lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Dan juga itu untuk kita semua ya perlu diantisipasi kalau nanti mendekati umur 40. Atau orang tua diingatkan kalau lah umur 40 ini kata Nabi, kalau jeleknya lebih banyak dari bagusnya,
umur 40 masih seneng ninggalin sholat bisanya. Nah, ya, masih seneng ninggalin sholat, masih seneng ngomongin wong ya. Ya, nah itu hati-hati. Diajak pengajian tak galak, nah itu hati-hati. Kalau umur 40, nah itu. Fahadhin nasihatu, maka adapun ini nasihat wal mau'idhatu dan nasihat sama itu kafiatun cukup li ahli dunia, untuk ahli dunia. Ya waladi, wahai anakku, fi'lun nasihati, adapun melakukan nasihat itu sahlun, mudah. Sebenarnya menasihatin itu mudah, minta nasihat mudah. Wasyu'batu, adapun yang sulit itu fi qabuliha, di dalam menerima nasihat, wal amali, dan mengamalkan biha, dengan nasihat. Ini yang sulit. Kalau minta nasihat mudah, apalagi nasihatin wong mudah. Tapi yang sulit nerimo nasihat dari wong, masukan dari wong itu sulit. Kalau tidak hatinya itu hati yang lembut ya, kalau hati keras, apalagi posisi marah, emosi, udah diomongin itu nolak. Nah itu sulit menerima itu, apalagi ngamalkan. Nah begitu juga yang ngasih nasihat, ngomongin wong itu mudah. Tapi kalau nak ngamalkannya itu, ngamalkan apa yang kita omongkan itu ya, itu sulit ya. Lianna tu'man nasihati, karena sesungguhnya rasanya nasihat, karena sesungguhnya rasanya nasihat fi fami abidil hawa, di dalam mulutnya penyembah hawa nafsu. Di dalam mulut penyembah hawa nafsu itu murrun, pahit. Karena nasihat kalau dia nuruti hawa nafsu, dinasehati ya, yang nuruti hawa nafsu dikasih nasihat pahit, udah pahit, nolak pasti. Itu murrun, pahit. Wal manhiyatu, dan adapun beberapa perkara yang dilarang. Wal manhiyatu, dan adapun beberapa perkara yang dilarang itu mahbubatun, disenangi. Alal umumi, atas umumnya orang. Khususon, dengan khusus. Indaman, di sisi orang. Indaman, di sisi orang. Ya berdulu, yang mengerahkan, mencurahkan siapa man himmatahu, terhadap keinginannya man, himmatahu, terhadap cita-cita nyaman, fi talabi ulumir rasmi, di dalam mencari beberapa ilmu tanda-tanda, wal fadli, dan keutamaan, wal maharati, dan keahlian, wa nahwiha, dan sepadannya ulumir rasmi, liktisabil izzi, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kemuliaan masyarafi, dan kemuliaan ad-dunyawi, yang bersifat dunia. Nah ini ya, ini yang sering terjadi. Orang itu mencari ilmu, dan ini dilarang sebenarnya, mencari ilmu. Cita-citanya apa? Supaya dapat tanda. Tanda orang berilmu itu apa ya? Titel. Nah ya, rosem itu titel sarjana, magister, misalnya doktor, profesor, itu ya titel. Wal fadli, atau ada sebuah keutamaan, penghargaan. Misalnya kalau ilmu agama itu ustadz, dia dipanggil ustadz, dipanggil kiai, misalnya itu ya. Yang tujuannya itu duniawi, kemuliaan dunia. Itu dilarang. Tapi banyak disenangi orang, maksudnya. Imam Ghazali ini mencontohkan ini dilarang, tapi banyak disenangin orang.
Kalau salah nulis titel marah dia kan. Atau tidak disebut titelnya misalnya marah. Tidak dipanggil kiai marah. Nah itu. Berarti tujuan ilmunya supaya dapat gelarnya. Li'annahu karena sungguhnya kelakuan. Innama yuqsidu itu innama yuqsidu hanya dituju. Itu innama yuqsadu hanya dituju bitahsil ulumi dengan menghasilkan ilmu. Apa mujarradul ilmi semata-mata ilmu. Yang seperti itu berarti hanya tujuannya ilmu. Dunal amali tidak amal, tidak mengamalkan bihi dengan ilmu. Kalau seperti itu jadi berhenti dengan ilmunya saja, berhenti dengan statusnya saja sarjana, atau berhenti dengan statusnya master atau apa. Tapi tidak ada tujuan amal. Nah ini jangan sampai. Ya boleh saja sarjana, tapi ya praktekkan ilmu itu, amalkan ilmunya itu. Maksudnya ya. Liun sabah supaya dihubungkan. Liun sabah supaya dihubungkan ilahi kepada man apa ilmu. Wa yuqalu dan disebut siapa fulanun fulan, alimun yang alim, fadilun yang utama. Al-alim, al-fadil, al-syekh, al-imam. Ya tujuannya itu sebagian orang. Fahadi maka adapun ini itu aqidatun keyakinan, fasidatun yang rusak. Wahadal qadru dan adapun ini derajat. Adapun ini derajat wa ya hadal qadru itu nihayatu madhabil falasifati, ujungnya madhabnya ahli filsafat. Ujung madhabnya ahli filsafat. Wal'iyadu adapun memohon perlindungan itu billahi dengan Allah. Itu billahi dengan Allah. Itu ghayatukum karena adapun tujuannya falasifah. Tujuannya falasifah itu tahsilul ilmi, menghasilkan ilmu. Biduni iltifatin dengan tanpa melihat. Dengan tanpa melihat ilal amali kepada amal. Walam ya'lamu dan tidak tahu siapa falasifah. Annal ilma sesungguhnya ilmu itu yakunu ada apa ilmu alaihim atas falasifah itu hujjatan menjadi hujjah balighatan yang sempurna. Wahum adapun falasifah itu fi ghaflatin di dalam lalai angqaulihi dari perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Nah ini Nabi berkata, inna asyaddan nasi sesungguhnya paling beratnya manusia. Sesungguhnya paling berat manusia apanya? Adzaban siksanya yaumal qiyamah di hari kiamat. Itu alimun orang alim lam yanfa' yang tidak manfaat hu terhadap alim, yang tidak memberi manfaat hu terhadap alim. Siapa Allah siapa Allah bi'ilmihi dengan ilmunya alim. Itu ya, hati-hati kita belajar, perlu dipikirkan juga mengamalkan ilmu. Karena ini yang paling berat siksanya orang yang alim Allah tidak beri manfaat ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya ilmu itu ya jangan ditunda-tunda. Kalau diamalkan segeralah amalkan. Segeralah amalkan. Tahu amalkan. Ya. Tahu amalkan. Nah itu supaya kita tidak tergolong orang yang tidak manfaat ilmunya.
Tahu benar jalankan, tahu salah jauhin ya. Kalau tahu dosa jauhin. Nah itu nama manfaat. Berarti kalau sudah tahu dosa tapi masih baik, sudah tahu maksiat tapi masih baik, nah itu. Nah berarti belum manfaat ilmunya. Karena ilmu itu kan tahu. Makna ilmu itu kan tahu. Tahu ini, tahu itu, tahu A, B, C, D. Nah itu. Nah banyak yang sudah kita ketahui. Nah tinggal apa? Jangan stop dengan pengetahuan itu saja. Yang apa yang kita ketahui itu saja, tapi lanjutkan, diamalkan. Diamalkan. Nah itulah ilmu yang manfaat, supaya tidak menjadi orang yang berat siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa rawal imam wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan target kita hatam. Karena itu ini pembukaan saja, nggak banyak ya. Tapi selanjutnya mungkin untuk kitab Khulaso ini karena target hatam agak banyak ya. Nah, siapkan kopinya, nggak apa-apa ngopi. Ya siapkan kopinya. Boleh ngopi kan? Ya. Ya syukur-syukur ada yang nyiapkan yang bacanya ini kopi juga. Jadi agak banyak karena target kita hatam. Ya ini ada berapa halaman ini? Kalau kitab saya ini ada berapa ini? 18 halaman ya. Kalau misalnya 15 hari 15 hari berarti ya paling enggak 3 halaman 3 halaman. Ya satu hari satu lembar, satu hari satu lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi waruddu ilayya min a'jati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.